You know just what you do to me. Assalamualaikum, hai semua, balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah nih bisa kembali start lagi ya teman-teman untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun, dan apa yang diharapkan, yang diinginkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh sore hari ya teman-teman, jadi ini tuh lapar gitu kan, cuman nggak pengen makan nasi. Jadinya alhasil karena alhamdulillah ada sisaan adonan pisang goreng beserta pisangnya, jadi ya udah aku goreng aja. Dan juga ini tuh masih ada sisaan adonan bakwan gitu ya teman-teman. Jadi beberapa hari kemarin ya, entah 1 hari atau 2 hari yang lalu, aku tuh ada buat adonan bakwan dan juga ada buat pisang goreng gitu kan, jadi masih ada sisanya. Dan kebetulan ini tuh lapar, pengen makan tapi malas makan nasi gitu kan, jadi ya udahlah aku goreng aja untuk pisang gorengnya dan juga bakwannya. Dan bakwannya ini sih juga benar-benar cukup sampai 4 bakwan aja gitu ya teman-teman yang digoreng gitu kan. Dan pisangnya juga tadi nggak terlalu banyak, tapi cukup lah ini tuh untuk ngemil di sore ini dengan siralin gitu. Nah, ini singkat cerita aja ya teman-teman, untuk sanggar sama bakwannya ini tuh udah mateng. Jadi ya udah di sini di sore ini langsung aja aku santap sama siralin untuk goreng-gorengannya. Nah, ini untuk videonya aku lanjutin ke malam harinya ya teman-teman. Jadi ini itu sekitar jam 10-an gitu, dan aku mau beberes dulu untuk di bagian dapur karena ini itu lumayan berantakan. Apalagi untuk cucian piring itu tuh bener-bener numpuk banget gitu ya teman-teman. Jadi sebelum aku mau nyuciin perpiringan, ini aku mau beresin dulu di area kompornya. Dan juga untuk di sore hari itu tuh aku nggak ada masak perlaukan gitu ataupun persayuran, dikarenakan lauk yang aku masak di pagi hari itu masih lumayan banyak dan masih cukup sampai makan malam ini gitu ya teman-teman. Jadi ya udah kayak di sore hari itu akunya nggak ada masak-masak juga gitu kan, karena memang lauk itu masih ada dan cukup untuk dimakan di malam harinya. Dan ini juga untuk berantakan ini ya segala macam lah ya, biasanya kalau malam itu ada beraktivitas kayak buat kopi ataupun teh dan lain sebagainya gitu kan, pastilah ada gitu ya berantakan gitu ya teman-teman. Jadi makanya ya udah dibersihin aja dan langsung dilap-lap aja lagi untuk di bagian kompornya itu, karena memang kan apalagi kalau kayak buat kopi atau apa tuh biasanya ya teman-teman nggak terhindar dengan yang namanya kayak air agak-agak tumpah gitu kan di daerah kompor dan juga di daerah bagian meja-meja kompornya itu. Makanya tadi dibersihin aja, dan supaya juga pas besok pagi mau memulai masak lagi itu kayak enak dan tenang aja gitu kan, karena udah ngeliat keadaan kompor itu udah bersih gitu. Nah, di sini lanjut ya teman-teman. Jadi sebelum mau nyuciin perpiringan yang lumayan, bukan lumayan lagi lah ya, itu benar-benar banyak dan numpuk gitu kan. Jadi aku mau ngosongin dulu untuk keranjang pinknya ini, dan aku susun-susun aja untuk piring-piringnya lagi ke rak piringnya gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk cucian piring, itu tuh cucian piring yang dari pagi sampai malam gini ya teman-teman. Makanya itu tuh super banyak banget dan menumpuk. Dikarenakan ya itu tadi lah ya, keluhan aku tuh selalu di masalah air gitu kan. Kalau airnya udah nggak jalan, aku tuh kayak nggak bisa apa-apa gitu ya kalau masalah cucian piring. Cuman terkadang juga sih kalau misalnya lagi datang rajinnya banget gitu ya teman-teman, nah itu tuh cucian piringnya aku pakai air yang ada penampungan di ember merah yang ada di bawah.
Cuman sih di kali ini tuh bukan masalah malas sama enggaknya lagi sih ya teman-teman, karena juga berhubung kan air itu kan kalau dianya udah kumat gitu, nggak ngalirnya ya pagi-pagi jam 6 itu udah mati. Jadi akhirnya aku masak di pagi harinya itu tuh pakai air bersih yang ada di penampungan yang merah itu kan, jadi otomatis airnya berkurang gitu. Dan aku juga kayak nggak mau dulu pakai air itu dijadiin untuk nyuci karena takutnya nanti terpakai untuk yang lebih penting gitu ya, seperti kayak ngerebus air ataupun juga kayak nyuci-nyuci perbahan makanan gitu kalau nanti mau ada masak. Apalagi juga kayak nyuci beras gitu ya teman-teman, itu tuh kalau air nggak ngalir yang ngambilnya ya dari situ. Dan akhirnya ya udah kayak dari pagi sampai ke malam ini akhirnya numpuklah untuk cucian piringnya. Cuman kalau aku sih kalau lagi terkendala dengan air seperti ini ya aku mau nggak mau juga kayak udah terbiasa aja gitu ya teman-teman dengan cucian yang lumayan menumpuk seperti ini. Tapi terkadang juga sih ya teman-teman, kalau misalnya malam hari itu tergantung dari males atau enggaknya lagi sih ya. Kalau misalnya ada cucian piring yang nangkring gitu, maksudnya di luar dari si tumpukan ini, di luar dari masalah air gitu ya teman-teman. Tergantung juga kalau misalnya lagi nggak males ataupun nggak yang capek-capek banget, pasti aku cuciin di malam harinya sebelum aku tidur ataupun sesudah makan malam, itu pasti biasanya aku langsung cuci gitu ya teman-teman untuk perpiringan kotornya. Cuman kalau misalnya ya terkendala dengan malas atau udah ketiduran duluan gitu kan, apalagi kalau nidurin Ralin itu harus si induknya juga ikut berbaring di samping dia. Nah itulah terkadang jadinya aku bisa ikut ketiduran dan akhirnya juga nggak kecuci gitu untuk piring-piring yang ada kotor gitu kan, beberapa di tempat cucian piring. Tapi ya biasanya memang lagi gitu, kalau misalnya nggak ada terkendala atau apa-apa pasti aku memang cuciin di setiap malamnya, karena juga supaya pas besok paginya aku kayak mau beraktivitas lagi. Apalagi kan aku tuh harus buatin bekal gitu ya teman-teman tiap hari untuk Pak suami kerja, jadi menghindari supaya nggak terlalu kalang kabut di pagi harinya, makanya pasti selalu aku cuciin sebisanya aku, sesempat-sempatnya aku untuk nyuciin perpiringan yang kotor-kotor kalau di malam hari. Karena kan kalau udah pagi itu juga harus buru-buru juga untuk mempersiapin si Ralinnya sekolah gitu ya teman-teman, selain mempersiapkan Pak suami untuk berangkat kerja, dan aku juga harus ngebut-ngebutan dengan si Ralinnya sekolah gitu kalau pas di hari kerja ataupun hari sekolah. Karena kan untuk Ralin itu dia masuk sekolahnya lebih cepat gitu ya teman-teman dari Pak suami yang berangkat kerja. Jadi ya udah kayak malam itu ya kalau ada cucian piring kotor ya sebisanya langsung aku cuci. Tapi beda lagi tadi ya teman-teman, kalau misalnya aku udah ketiduran ataupun kecapean ya udah kayak di subuh-subuh hari itu pasti aku sempatkan juga untuk mencuci dulu. Nah ini singkat cerita juga ya teman-teman, jadi untuk video mencucinya itu aku persingkat aja karena kalau dimasukin semua itu tuh panjang banget, karena kan ya gitu bisa dilihat untuk cuciannya juga yang super banyak gitu kan, jadi ya udah dipersingkat aja. Dan jangan lupa juga untuk selalu dibersihin ya teman-teman kalau habis nyuci piring di bagian sink wastafelnya ini. Jadi ya rutinitasnya gitulah ya, supaya juga nggak ada kayak kerak-kerak yang kering gitu kan. Jadinya kalau misalnya kayak dia udah mulai ngering, keraknya itu terlanjur kering, biasanya tuh agak susah gitu ya teman-teman mau dibersihin lagi. Nah ini lanjut ya teman-teman, karena cucian tadi kan super banyak, jadi ya pasti ada lah gitu ya persabunan dan juga kayak air apa segala macam itu tumpah gitu kan di bagian bawah lantainya ini. Jadi di sini ya udah aku mau sikatin aja dulu untuk lantai yang ada di bawah ini. Dan itu juga ya teman-teman, kalau teman-teman itu lihat di lantainya itu kok kayak ada bercak-bercak kotor, itu bukan kotoran tapi itu cuman cat ya teman-teman yang terlanjur udah nempel dan dibersihin itu nggak mau hilang gitu. Dan juga tadi jangan salfok sama galon-galon kosong, itu memang disitulah letaknya kalau galon kosong. Dan juga tadi ada kresek sampah yang menggantung dan belum dibuang gitu ya teman-teman.
Oke deh, lanjut. Ini tuh aku mau nyapu-nyapu dulu untuk di bagian lantai dapur, dan juga untuk kotorannya nggak langsung aku buang, nggak langsung aku jatohin, cuman aku taruh aja di pinggir, dan besok pagi nanti kalau nyapu lagi baru nanti langsung aku buang gitu ya teman-teman untuk kotorannya. Karena kan ada ini ya, ada yang bilang gitu kalau nggak boleh pamali gitu ya untuk nyapu malam-malam. Cuman kalau almarhum mama aku itu ngajarin kalau mau nyapu di malam hari ya gitu, nyapu aja seluruhnya nggak apa-apa, cuman kotorannya jangan dibuang atau dijatohin keluar atau ke tanah gitu. Dan besok paginya baru nanti dibuang dan dijatohin ke tanah gitu ya teman-teman. Jadi makanya itu tadi ya, kalau aku sih kalau mau malam ya udah nyapu aja, cuman ya itu untuk kotorannya nggak langsung aku buang. Tapi ya balik lagi lah ya teman-teman, dengan kepercayaan orang-orang sendiri gitu kan, mau percaya ataupun enggak ya tergantung masing-masing orang aja lah ya gitu menanggapinya seperti apa. Nah oke ya teman-teman, lanjut lagi untuk ke videonya, dan di sini aku lanjut ya teman-teman karena masih ada tenaga dan masih ada waktu juga. Jadi ya udah, di sini aku mau nyetrikain dulu untuk pakaian sekolahnya Ralin besok dan juga untuk pakaian kerjanya Pak suami. Jadi sebenarnya sih aku tuh selalu menyempatkan untuk nyetrikain pakaian-pakaian ini ya teman-teman, yang mau dipakai sekolah dan mau dipakai kerja besok. Cuman lagi tergantung kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya malam itu udah ketiduran atau ada sesuatu dan lain hal gitu ya teman-teman yang nggak sempat untuk nyetrika. Jadi makanya pagi-pagi lah terkadang terburu-buru juga untuk disetrikain. Cuman alhamdulillah kebetulan untuk di malam ini tuh masih sempat dan juga masih bisa dikerjain. Ya udah aku kerjain aja untuk nyetrikain pakaian sekolah dan juga pakaian kerjanya Pak suami. Jadi besok paginya juga aku itu nggak yang terlalu kalang kabut dan tinggal fokus aja untuk memulai masak bekalnya Pak suami gitu ya teman-teman, dan juga ngurusin si Ralinnya buat berangkat sekolah. Dan juga ini tuh pertama kali lagi untuk Ralinnya sekolah, yang beberapa hari kemarin dari hari Jumat sampai hari Rabu itu emang gak sekolah karena memang belum sehat gitu kan. Dan alhamdulillah ini tuh dianya udah sehatan, jadi ya udah untuk di hari Kamis ini katanya mau masuk sekolah karena udah rindu gitu ya teman-teman, karena udah lama gak sekolah gitu. Nah oke deh teman-teman, alhamdulillah ini tuh udah selesai juga untuk nyetrikanya, jadi aku persingkat aja supaya nggak kelamaan. Dan ini aku gantung aja di sini untuk baju-baju yang udah disetrikain, jadi besok pagi tinggal langsung diambil aja kalau pas lagi mau dipakai. Dan sampai di sini juga lah ya teman-teman untuk aktivitas dan kegiatanku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan, dan semoga sedikit banyaknya di video kali ini bisa menginspirasi. Ingat, buanglah buruknya dan ambillah sisi baiknya dari setiap video yang aku share. Dan sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.